Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku di Singapura. Aku teman-teman hari ini Singapura cerah panas sekali nih. Aku kasih lihat ya. Nah itu ya Singapura lagi hot-hotnya tuh cerah banget kan tuh. Langitnya indah, cantik banget ya. Tuh cerah banget hari ini. Nggak hujan. Jadi untuk beberapa bulan ini tuh hari ini adalah tercerah ya. Setelah Chinese New Year kayak gitu. Cerah banget. So, teman-teman, di video kali ini Singapura akan share kepada teman-teman bahwa ada salah satu teman yang nge-DM bahwa minta pendapat nabung dulu atau investasi ataupun emas, investasi sejenis emas kayak gitu. So, di video kali ini tuh keren banget ya buat kalian yang yang masih baru-baru, dan video ini tuh cocok buat kalian ya. Jadi untuk tanggapan ini ya, lebih baik itu mana, mau nabung dulu ataupun mau investasi seperti emas atau hal-hal yang lainnya kayak gitu ya, properti yang lainnya. Oke, so kita bekerja misalnya kita sebagai PMI ya, khususnya untuk sebagai PMI ya, bukan untuk yang lain ya, ini khusus untuk PMI. Yang namanya kita bekerja ke luar negeri itu pasti mempunyai alasan tersendiri. Namun mayoritas alasannya itu, mayoritas ya, tidak semuanya, 75% itu karena ekonomi, karena perekonomian di Indonesia yang tidak stabil, yang menengah ke bawah kayak gitu-gitu ya. Termasuk juga saya pun juga alasannya itu seperti itu dulunya ya. Dan akhirnya kita memberanikan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan modal nekat. Skill juga gitu-gitu aja kayak gitu. Pendidikan juga apalagi ya gitu-gitu aja, malah ada yang masih SD, masih SMP kayak gitu. Ya gitu-gitu aja. Kalau dikatakan skill ya kita skillnya ya cuman gitu-gitu aja gitu. Jadi modalnya itu nekat bekerja ke luar negeri dan terus bekerja ke luar negeri di rumah orang, apalagi bukan negara kita sendiri, itu tuh berat banget, banyak banget cobaannya. Sudah beda culture, beda budaya, beda makanannya pun kayak gitu, semuanya sama ya, beda semuanya. Dan kita sebagai pendatang harus bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan tempat kita, di mana kaki kita berpijak, disitulah kita harus menyesuaikan. Jadi papan ngewompan, istilah Jawa nih kayak gitu teman-teman. Dan kita bekerja di rumah orang harus mengikuti aturan mereka. Jadi itu tidak mudah ya. Namanya bekerja ke luar negeri itu tidak semudah bekerja di dalam negeri. Di luar negeri kita misalnya mau kenapa-napa, misalnya mau pulang juga kita harus punya biaya. Kita harus lunasin tanggungan kita, utang kita ataupun kayak gitu. Terus nanti kalau kita nggak sukses bekerja ke luar negeri, kadang juga kita malu. Namun apalah daya kayak gitu. Jadi dari sini kita bekerja sangat-sangat keras di negara orang, di rumah orang. Terus makan juga nanti pasti seadanya. Terus pokoknya hati dan pikiran kita harus dilapangkan, tidak boleh sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit cemberut. Dikasih tahu majikan ini cemberut, itu kalian nggak bakalan bisa sukses kalau kayak gitu ya. Kita harus belajar ndablek moto picek kuping budak, istilah Jawanya tuh kayak gitu. Dan kalau di sini sudah aman, moto picek kuping budak itu sudah aman, kalian sudah lalui, kalian sudah bekerja di rumah majikan pasti dengan yang sebaik mungkin. Pokoknya bisa ndablek kayak gitu, kalian akan best the best. Dan setelah itu, namanya bekerja ke luar negeri, kita tidak memiliki biaya, dan biaya ditanggung semua oleh PT, dan kita mendapatkan potongan gaji, bener nggak? Nah, setelah potongan gaji beberapa bulan, akhirnya mendapatkan uang, gajian, happy banget pasti. Dan setelah happy banget, nah di sini cobaan kalian pasti akan diuji ya. Kalian pasti akan diuji tuh, cobaan kalian. Yang lagi awal-awalnya belum pernah megang duit itu
saking happy-nya tuh semua barang, semua benda itu pasti dibeli itu, pasti itu gitu. Aku nanti kalau sudah gajian mau beli ini bla 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 dan sebagainya. Dan setelah itu kalian akan terbiasa hidup dengan yang berfoya-foya kayak gitu, hangout dengan teman kesana kesini, terus akhirnya wasted money. Dan di sini pasti setahun pertama, 2 tahun pertama itu kalian pasti duitnya cuman buat bayar agensi saja ya, bayar PT ya, kayak bayar potongan kayak gitu ya. Istilahnya memang sih nggak 2 tahun, cuman 2 tahun pertama itu masa-masa yang paling sulit dan mengingat masa-masa paling sulit 2 tahun ini, terus kerja ikut orang juga nggak enak, dan di awal tadi kalian mau bekerja ke luar negeri pasti mayoritas alasannya tentang perekonomian. Nah, di sini cobaan kita akan diuji, dan kalau ada yang bertanya mending nabung atau investasi seperti emas Kak, kayak gitu, aku akan jawab ini dari persepsi saya ya. Lebih baik kalian nabung, benar-benar ditabung duitnya. Karena jangan pernah ikut investasi dulu sebelum kalian sukses. Penuhi kebutuhan premier kalian dulu. Apa sih Kak kebutuhan premier itu? Kebutuhan premier itu adalah kebutuhan yang paling utama, kayak sandang, pangan, papan. Nah, kayak gitu-gitu itu paling utama. Utamakan kalian nabung, terus beli tanah. Akhirnya setelah beli tanah, kalian atau syukur-syukur udah dapat warisan ya, enak banget itu. Tapi ingat, lebih baik kalian boleh sih kalian membangun rumah di atas tanah orang tua kalian sendiri, itu nggak masalah. Tapi aku ingatkan jangan pernah bikin rumah di pekarangan si suami ya, atau kalau memang benar-benar nggak ada, lebih baik ya beli sendiri ya. Jadi itulah yang harus dipenuhi. Jadi yang paling utama kalian adalah nabung, beli tanah, dan membangun rumah. Itu kayaknya yang lebih utama. Kalau ini semuanya terpenuhi ya, karena bikin rumah itu enggak secepat kilat, karena kita harus ngumpulin dana, kita harus pasti juga nanti bertahun-tahun, itu aku yakin, karena aku juga ngalamin itu bertahun-tahun kayak gitu, yakin itu aku. Terus nanti belum lagi isiannya, belum lagi bla 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 A B C D E dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, kalian bolehlah memenuhi kebutuhan sekunder kalian, misalnya mau investasi. Nah, investasi atau nabung emas kayak gitu kalian boleh lakukan. Namun investasi, yang namanya investasi, kalian harus pintar-pintar ya. Jangan pernah ikut yang investasi bodong-bodong kayak gitu, belum tentu nyata kebenarannya. Jangan pernah ya, kalian harus teliti, benar-benar teliti baik-baik. Apalagi sekarang tuh banyak yang teman makan teman kayak gitu. Terus akhirnya nanti minjem duit lah, terus nanti diajak investasi ini, asuransi ini, nanti kalian nongkrong di rumah dapat transferan lah yang seperti itu. Kalian jangan pernah ikut-ikutan hal-hal yang seperti itu, karena banyak banget teman-teman ataupun yang curhat sama saya tentang investasi yang seperti itu kayak gitu. Apalagi ikut-ikut arisan A B C D E F G kayak gitu tuh, waduh itu jangan banget ya. Mendingan nabung aja sendiri kalau mau ikut arisan. Nah, kalau untuk investasi emas, saya sarankan kalian investasinya itu jangan perhiasan aksesoris kayak gini, gelang, kalung, atau jangan pernah kayak gitu ya. Kalau memang buat investasi, ini duit harus bisa buat jangka panjang. Investasi kalau cuma setahun 2 tahun, itu namanya kalian bukan namanya investasi ya. Kalau emas kayak gitu harus minimal berapa tahun, 3, 4 tahun, 5 tahun kayak gitu.
Nah, kecuali kalau emas yang batangan kayak gitu, yang bar kayak gitu ya, emas yang bar batangan kayak gitu, nah itu namanya kalian bisa investasi. Karena sebenarnya beli emas perhiasan itu tuh bukan, mungkin kalau digade oke lah ya kalau digade, tapi kalau dijual kalian pasti juga akan rugi. Meskipun naik harganya, nah kalian kalau naik harganya itu belum tentu, apa ya namanya? Belum tentu itu tuh naik emasnya, harga emasnya tuh naik karena kenapa? Karena nilai kurs nominal mata uang tersebut itu pun juga naik gitu loh. Jadi bukan semata-mata investasi emas perhiasan ini tuh nanti buat nabung terus akan semuanya naik, nggak kayak gitu. Kalian kayaknya harus di apa ya? Yang naik itu sebenarnya nominal nilai mata uang tersebut kayak gitu. Nanti misalnya sekarang kalian di 3 tahun yang lalu belinya emas 1 gram cuma 60, dan 2 tahun sekarang, maksudnya setelah jarak 2 tahun kayak gitu, kalian jual emasnya 1 gramnya 70. Nah, kalian misalnya kalian beli lagi ini si emasnya ini, beli lagi, ini kalian pasti juga dengan harga yang sama kayak gitu loh. Gimana sih yang ngomongnya? Pokoknya yang naik itu sebenarnya bukan itunya ya, bukan uangnya, tapi yang naik itu cuman nilai uang mata uang tersebut saja. Kayak gitu ya, teman-teman. Dan kalau buat investasi saya mendingan lebih baik kalian beli emasnya yang bar kayak gitu ya, yang batangan kayak gitu, jangan yang perhiasan-perhiasan. Nah, begitulah jawaban dari saya. Jadi sekali lagi untuk kita sebagai TKW kayak gitu, lebih baik yang diutamakan nabung dulu atau investasi seperti emas. Nah, dari jawaban dari saya itu adalah yang lebih baik kalian nabung, kumpulin duit yang banyak, apa namanya? Kumpulin duit yang banyak, penuhi kebutuhan premier kalian lebih dahulu seperti bikin rumah kayak gitu-gitu ya. Dan itulah jawaban dari saya dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.